Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini melanjutkan tema menyandang nama Allah. Kali ini kita lebih fokus kepada Injil. Dan karena itu mungkin kita diskusi sebentar. Ketika kita membahas mengenai Injil, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa poin utama, pesan utama dari Injil? Ada yang mau coba jawab? Pesan utama dari, mungkin pertanyaan diganti lah. Injil itu membahas apa sih sebenarnya? Kristus, benar. Iya, memang hanya itu jawabannya. Jadi itulah kita hari ini akan banyak sekali membahas mengenai Kristus. Karena kita membahas tema menyandang Allah melalui kesaksian Injil. Dan Injil itu tidak akan lepas dari memberitakan akan Kristus. Maka kita akan banyak sekali membahas mengenai Kristus yang nanti tentu saja berkait dengan Perjanjian Lama, berkait dengan narasi Gunung Sinai juga. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaanmu. Kau yang terus pelihara kami secara jasmani, tetapi terutama secara rohani. Kau cukupkan kami dengan makanan yang terus berlimpah melalui pemberitaan firman. Maka biarlah Engkau yang buka hati kami, pikiran kami, sikap kami pada saat ini untuk boleh mengerti akan kebenaran firman, untuk kami boleh semakin mengerti, mengenal akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Engkau juga yang pakai hamba-Mu untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi kalau kita melihat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan menemukan ada satu perbedaan yang menyolok dengan kitab-kitab Perjanjian Lama. Satu perbedaan yang paling menyolok adalah kalau kita bahas di Perjanjian Lama, kita ikuti PA minggu-minggu yang lalu, kita akan menemukan nama Tuhan itu adalah Yahweh, YHWH. Tetapi di Injil, nama itu sudah sama sekali tidak muncul. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita melihat, tentu saja pertama ada perbedaan bahasa. YHWH itu adalah dari kata Ibrani, Yahweh. Maka tidak ada kata YHWH lagi yang bisa langsung diterjemahkan ke bahasa Yunani, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Emang sudah berbeda. Tradisinya sudah berbeda. Itu alasan yang pertama. Tetapi alasan yang kedua, memang orang Ibrani itu begitu melihat nama YHWH, Yahweh ini, itu sangat sakral. Mereka nggak berani mengatakan secara sembarangan. Maka kalau kita lihat tradisi di Perjanjian Lama, itu nama Tuhan, YHWH, itu diganti menjadi Adonai. Tetap menyebut Tuhan, tetapi bukan nama Tuhan secara langsung. Nah, itu bisa kita lihat, kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, itu ada sebutan Tuhan yang semuanya huruf kapital, itu berarti sebenarnya itu langsung menunjuk YHWH. Itu bahasa Ibraninya Yahweh. Tetapi kalau Tuhan yang besarnya cuma T-nya aja, atau kata Allah, Allah yang cuma A-nya aja yang besar, itu sebenarnya Adonai. Nah, kenapa mereka bangsa Ibrani itu pakai Adonai, nggak pakai Yahweh langsung kayak gitu? Karena mereka menganggap ini nama terlalu kudus. Tidak boleh sembarang orang menyebut nama ini. Kalau menyebut dengan sembarangan, nanti langsung melanggar 10 perintah Allah. Dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maka mereka tidak lagi menyebut Yahweh, tetapi menggantinya menjadi Adonai. Dan di Perjanjian Baru, itu sudah tidak ada. Semua rata-rata orang menggunakan nama Adonai ketika menyebut Tuhan. Dan dalam bahasa Yunani, itu sudah diganti menjadi Kyrios, Kyrie, Tuhan. Dan itu langsung menunjuk pada Yesus Kristus sendiri. Nah, hari ini, poin pertama, kita akan membahas sebenarnya nama Yahweh ini apakah benar-benar hilang di Perjanjian Baru? Apakah benar-benar tidak muncul lagi di kitab Injil? Mari kita lihat Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21 saya bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nama Yesus ini sebenarnya bukan nama yang asing
di orang Ibrani pada zaman itu. Memang kalau kita melihat nama ini tampaknya baru muncul di kitab Injil. Tetapi sebenarnya ini adalah nama yang marak dipakai oleh orang-orang Ibrani, tapi memang penyebutannya agak berbeda. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada orang-orang yang bernama Hosea, atau lebih dekat lagi sebenarnya Yosua. Hosea dan Yosua ini sebenarnya dari kata yang sama, cuman memang ya beda penyebutan aja. Mari kita lihat misalnya nih, Bilangan 13 ayat 8. Di Bilangan 13 ayat 8, ini disebutkan dari suku Efraim, itu Hosea bin Nun. Ini kan ketika ada perhitungan 12 pengintai yang nanti akan masuk ke tanah Kanaan terlebih dahulu untuk kasih laporan bagaimana kondisi tanah Kanaan itu sebelum bangsa Israel masuk. Dan di antara 12 pengintai itu 10 takut, 2 orang mengatakan, oke, ini tanah bisa kita rebut, kita tetap percaya pada perjanjian Tuhan. Dan salah satu dari 2 orang itu namanya Hosea, yang disebutkan di Bilangan 13 ayat 8 itu Hosea, tetapi di Bilangan 14 ayat 6 berubah menjadi tetapi Yosua bin Nun. Nah, maka baik Hosea, baik Yosua itu sebenarnya merujuk satu orang yang sama. Dan di sini nama itu ada artinya. Di Perjanjian Lama, nama nabi-nabi, nama orang-orang itu selalu ada artinya. Hosea itu namanya artinya dia menyelamatkan. Tetapi dianya siapa itu masih belum kelihatan. Hanya dia menyelamatkan. Itulah arti dari Hosea atau Yosua. Maka ketika ini dibaca dalam bahasa Yunani menjadi Yesu atau Yesus, itu merupakan terjemahan dari Yeshua sebenarnya. Yang ini kalau Yosua, tadi kan dia yang menyelamatkan. Kalau Yeshua, yang itu jadinya secara mudah kita baca Yesus, itu lebih jelas lagi. Dianya sekarang sudah kelihatan, sudah nampak, yaitu Yahweh. Yahweh menyelamatkan. Jadi inilah arti nama Yesus. Yahweh telah datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan kembali lagi, kalau ingat pertemuan-pertemuan yang lalu, cerita Tuhan yang hadir di tengah umatnya, Tuhan yang menyelamatkan umatnya itu adalah Tuhan yang tinggal, berkemah di tengah umatnya. Bukan hanya menyelamatkan dari jarak jauh, kemudian membuat segala sesuatunya baik, bikin segala sesuatunya lawan-lawan di padang gurun itu tidak berani menyerang Israel misalnya, atau sekedar memberikan mana dari surga. Enggak, tetapi Tuhan yang menyelamatkan umatnya, itu yang hadir di tengah umatnya, berelasi dengan umatnya, memimpin langsung, tinggal bersama dengan umatnya. Itu yang mereka tahu, bangsa Ibrani tahu. Inilah Yahweh itu, Tuhan hadir menyelamatkan umatnya. Dan ternyata mereka, kalau kita lihat dari sejarahnya Perjanjian Lama sampai terakhir di kitab Maleaki. Maleaki ini memang kemungkinan bukan kitab yang terakhir itu mungkin Esra Nehemia yang ditulis terakhir. Tetapi nabi terakhir itu Maleaki. Sebelum kita melihat kedatangan Yesus Kristus di Matius, terakhir kali Tuhan berbicara kepada umatnya melalui nabi, itu di Maleaki. Dan itu jaraknya 400 tahun sebelum akhirnya Yesus Kristus lahir, dicatat di Matius. Jadi kalau kita lihat Alkitab ada satu lembar kosong dari Maleaki ke Matius. Lembar kosong itu berjarak 400 tahun. Dalam 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama sekali dengan umatnya. Maka seharusnya bangsa Israel itu rindu Yahweh yang hadir di tengah umatnya itu di mana? Yahweh yang menyelamatkan umatnya itu di mana? Itu menjadi satu kerinduan yang besar. Tetapi mereka meresponinya tentu saja dengan salah. Mereka rindu dengan akhirnya bikin aturan-aturan yang terlalu ketat. Mereka jadi ahli Taurat, jadi orang Farisi, yang bikin aturan-aturan yang mereka anggap dengan aturan-aturan itu Yahweh akan hadir lagi di tengah umatnya. Tapi ternyata tidak. Nah, kita bisa bayangkan dalam konteks yang seperti ini, 400 tahun firman Tuhan tidak ada. Dan secara politik sosial mereka juga dijajah. Dijajah oleh Mesir, dijajah oleh Yunani, Alexander Agung, itu masuk ke Israel, ke Yerusalem. Juga mengalahkan mereka, bangsa waktu itu
ya bangsa Yunani, mengalahkan mereka. Kemudian zamannya Tuhan Yesus, bangsa Romawi yang menjajah Israel. Maka seharusnya begitu mereka mendengar nama Yesus, seorang bayi bernama Yesus yang mereka nantikan, Yahweh yang menyelamatkan, Yahweh yang akan hadir lagi di tengah umatnya, itu menjadi satu berita sukacita yang besar. Dan di sini kita juga bisa lihat, berarti Yesus itu menyandang nama Yahweh, Yahweh yang menyelamatkan. Maka ini bukan sekedar nama biasa. Di sini kita bisa lihat, kembali lagi, Yesus itu berarti menyatakan bahwa Yahweh kembali tinggal dengan umatnya. Tuhan kembali tinggal di tengah umatnya. Maka kalau kita lihat benang merahnya dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada tabernakel, ada Tuhan yang hadir berkemah di tengah umatnya. Itu hanyalah simbol dari nanti Yesus Kristus yang berinkarnasi, tinggal bersama dengan umatnya. Hidup bersama dengan umatnya selama 33 tahun setengah. Hadir di tengah umatnya. Inilah penggenapan dari narasi perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan inilah juga kenapa nama lain, sebutan lain dari Yesus Kristus itu adalah Immanuel. Dari Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita bagi orang Yahudi ketika mendengar ini, harusnya mereka langsung ingat, oh iya berarti Allah yang kembali berkemah di tengah umatnya, Allah yang kembali tinggal di tengah umatnya, Allah yang tidak jauh. Inilah keselamatan yang dinantikan itu. Allah yang mau tinggal dekat dengan umatnya. Maka melalui inkarnasi Yesus Kristus, Yahweh datang dan kembali tinggal di tengah umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Immanuel ini mengimplikasikan bahwa Tuhan hadir dengan bukti kelahiran Yesus Kristus. Tetapi juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh yang datang kepada umatnya. Maka sekali lagi, kalau di PA Wanita itu membahas Yesus Kristus yang mengatakan 7 grade I am. I am itu kan dalam bahasa Inggrisnya I am, tapi dalam bahasa Yunani itu ego emi. Ego itu aku, emi itu aku. Aku adalah aku. Itu kan juga merujuk langsung kepada Yahweh, YHWH. Dan di sini bahkan namanya Yesus sendiri itu juga menunjuk langsung kepada Yahweh. Maka kalau ada serangan-serangan dari luar sana yang mengatakan kapan Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, ya dia kurang belajar yang tanya itu. Dari namanya saja itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah Yahweh. Yahweh yang hadir di tengah umatnya, Yahweh yang menyelamatkan umatnya. Maka dari namanya saja, ini sudah menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang hadir di tengah umatnya. Maka kita bisa kembali melihat inilah identitas dari Yesus Kristus. Dia adalah Sang Yahweh itu sendiri, Tuhan yang berjanji dengan umatnya, Tuhan yang hadir di tengah umatnya, Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Itulah Yesus Kristus. Maka kita tidak bisa membedakan antara Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Enggak, ternyata semuanya bersambung. Itu satu kesatuan. Tetap Yesus Kristus itu juga adalah Yahweh itu sendiri yang hadir di tengah umatnya. Kita sudah melihat inilah arti dari nama Yesus Kristus. Tapi satu hal yang menarik, meskipun nama dari Yesus itu begitu dalam maknanya, begitu menunjukkan bahwa Yahweh itu hadir di tengah umatnya. Kalau kita baca narasi dari Injil, dia tidak pernah meninggikan namanya sendiri. Yesus Kristus dalam pelayanannya justru dia fokus meninggikan Bapa, bukan untuk namanya sendiri, bukan untuk kemuliaannya sendiri, tetapi untuk Bapa dimuliakan. Kalau kita lihat misalnya di Matius 6 ayat 9 mengenai doa Bapa kami. Karena itu kamu harus berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan pada para muridnya bahwa kalau berdoa itu kepada Bapa di surga dan katakan dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah nama Bapa.
Lukas 11 juga sama mengenai doa Bapa kami. Maka kita bisa lihat ketika dikatakan dikuduskanlah namamu. Ini menunjukkan satu komitmen pribadi untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup yang taat pada kehendak Bapa. Dan kalau kita lihat, baik di Injil Yohanes maupun Injil Sinoptik, itu Yesus Kristus sering kali mengatakan, saya kesini itu untuk taat kepada Bapa. Bapalah yang dipermuliakan. Selalu memberitakan akan Bapa, bukan dirinya sendiri. Meskipun namanya menunjukkan bahwa Yahweh itu hadir tengah umatnya. Tetapi dari Yesus Kristus yang mengatakan, dipermuliakanlah Bapa, dan dia bukan cuma sekedar berkata seperti itu, tetapi bertindak benar-benar mempermuliakan Bapa. Ada perkataan mempermuliakan Bapa, ada nama, menyandang nama Yahweh, kemudian juga dia mengatakan mempermuliakan Bapa, dan nanti kita akan lihat ada tindakan mempermuliakan Bapa. Maka kalau kembali lagi, kita ingat pertemuan-pertemuan minggu lalu, bangsa Israel itu menyandang nama Tuhan, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Umat di mana Tuhan berjanji untuk terus menjadi Tuhan mereka. Dan mereka menjadi umat Tuhan. Apabila mereka taat, mereka akan jadi milik kesayangan Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Mereka menyandang nama Tuhan, menyandang nama Yahweh. Dan dari nama Tuhan Yesus, kemudian dari dia yang mengatakan dipermuliakan Bapa di surga, maka kita juga lihat, ini ada kelanjutan. Dari yang dulunya itu bangsa Israel yang menyandang nama Tuhan, sekarang Yesus Kristus yang menyandang nama Tuhan. Dari namanya menyandang nama Tuhan, dari perkataannya mempermuliakan Tuhan, dan nanti dari tindakannya itu juga menyandang nama Tuhan. Maka Yesus ini menggenapi panggilan Israel untuk menyandang nama Tuhan dengan kemuliaan. Kita juga bisa lihat, kalau kita hari ini, mungkin kita seringkali menyebut diri Kristen, ataupun menyebut kita pelayan Tuhan atau gelar-gelar jabatan pelayanan tertentu, itu untuk, ya mungkin untuk syarat supaya kita diakui, supaya kita dihormati, atau supaya kita apapun itu. Tetapi kalau kita perhatikan narasi Injil, ketika Yesus Kristus mengatakan, menyebut nama Tuhan, permuliakanlah Bapa di surga, ini dia tidak menjadikan nama itu sekedar syarat. Sekedar syarat untuk mujizat, untuk pengusiran setan, maupun syarat untuk nubuat. Ya kalau kita lihat gereja-gereja hari ini misalnya, pakai nama Tuhan untuk usir setan. Kalau ada orang yang kerasukan, atau di rumahnya ada fenomena yang tiba-tiba bikin kita takut, tengking pakai nama Yesus Kristus. Kalau ada sakit penyakit, juga usir sakit penyakit itu, tengking pakai nama Yesus Kristus. Itu zaman sekarang. Tapi kalau kita perhatikan narasi Injil dengan baik-baik, Yesus Kristus tidak sekedar menyebut nama Yahweh, nama Tuhan, itu hanya untuk syarat-syarat seperti ini. Tetapi ketika dikatakan menyandang nama Tuhan, mempermuliakan Bapa di surga, itu adalah komitmen untuk bertindak. Maka kembali lagi, kalau kita hari ini dikenal sebagai orang Kristen, kita juga menyandang nama Tuhan. Apa yang kita perbuat? Apakah itu hanya sekedar ya syarat untuk kita bisa melakukan mujizat atau segala sesuatu, tapi tindakan kita tidak benar-benar mencerminkan ini? Kalau kita benar-benar dikenal sebagai Kristen, menyandang nama Tuhan, maka ini merupakan satu komitmen untuk bertindak. Bukan hanya sekedar label saja. Bukan hanya sekedar kita dilabeling sebagai Kristen, tetapi kita tidak ada komitmen untuk bertindak. Menyandang nama Tuhan itu adalah satu komitmen untuk bertindak. Kalau kita lihat dari Matius 7 ayat 21 sampai 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya ini contoh yang tadi. Dan ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah katakan, akan banyak orang yang menyebut nama Tuhan,
Untuk mengusir setan pun juga menyebut nama Tuhan, melakukan mujizat menyebut nama Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu tidak dikenal oleh Bapa di surga. Ini adalah satu kengerian sebenarnya. Kita, kalau dikaitkan ke kita, banyak orang yang disebut dengan Kristen juga, menyebut diri sebagai Kristen. Tetapi ternyata tidak dikenal oleh Bapa di surga. Maka ini satu kecelakaan yang besar. Kemudian kita lihat Lukas 6 ayat 46. Ini ayat yang sama. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Maka kembali lagi, berseru nama Tuhan. Kita sendiri juga punya label sebagai menyandang nama Tuhan juga, orang Kristen. Itu bukan soal seruan saja, tetapi itu soal komitmen untuk bertindak. Maka di sini nama Tuhan itu bukan untuk mempesona orang. Bukan mantra sihir yang memberi kepastian perlindungan. Ini satu hal yang menarik. Kembali lagi, hari ini kita anggap kalau kita pakai nama Tuhan, menyebut menengking dengan nama Yesus Kristus, iblis takut, ada perlindungan. Tapi ternyata bukan berhenti sampai di sana saja. Kalau cuman menyebut nama Yesus Kristus, kemudian iblis kabur, tapi kita tidak bertindak sesuai dengan apa yang jadi kehendak Bapa, Bapa di surga juga nggak kenal. Sama aja, itu bukan menyandang nama Tuhan. Seorang yang gagal melakukan kehendak Tuhan akan menyandang nama Tuhan dalam kesia-siaan. Inilah bedanya. Inilah kenapa Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menyebut diri Kristen. Banyak yang menyandang nama Tuhan juga Kristen. Tetapi tidak banyak yang benar-benar dipilih. Banyak yang Kristen tapi tindakannya tidak benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa. Itu menyandang nama Tuhan dalam kesia-siaan. Maka ya, kembali lagi, kita mengatakan di reform, seorang Kristen, sekali ya orang Kristen itu pasti masuk surga, ada yang mengatakan begitu. Itu satu statement yang salah sebenarnya. Kalau cuman punya menyandang nama Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh beriman pada Yesus Kristus, tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, ya sama aja, nggak bisa, nggak ada jaminan dia pasti masuk surga. Tetapi orang yang benar-benar melakukan kehendak Bapa, orang yang dipilih, orang yang memang benar-benar umat pilihan, itu pasti benar-benar melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya sekedar menyandang nama Kristen, tetapi melakukan kehendak Bapa. Menyandang nama Kristen tanpa melakukan kehendak Bapa, itu satu kesia-siaan. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh, orang-orang seperti ini adalah ahli Taurat dan Farisi. Mereka secara verbal, terang-terangan di muka umum, itu menyebut nama Tuhan. Bahkan doa mereka itu benar-benar di pinggir jalan, benar-benar di daerah ya, penuh dengan keramaian. Mereka menunjukkan ibadah mereka. Mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka pakai pakaian yang menunjukkan kalau mereka orang beragama. Dalam tindakannya memang tindakan simbolis beragama, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh taat pada kehendak Bapa. Tidak sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan perjanjian lama. Maka inilah orang-orang yang memang menyebut nama Tuhan, tetapi tindakannya hanya mementingkan kehendak pribadi. Dan ini satu hal yang berbahaya juga. Kalau kita tarik ke kehidupan kita hari ini misalnya, kita melayani Tuhan. Iya, di gereja kita mau memuliakan Tuhan, mau melayani Tuhan. Tapi mungkin sebenarnya dalam pelayanan kita ada kehendak pribadi kita. Jangan-jangan ada urusan pribadi kita, ada politik kita di gereja, ada keakuan supaya aku dikenal mungkin, supaya aku punya koneksi mungkin di gereja untuk bisnisku semakin lancar, supaya aku yang mungkin kesepian, aku yang mungkin selama ini tidak dianggap di mana-mana, dengan di gereja bisa aktualisasi diri. Agenda aku ditinggikan. Itu juga menyandang nama Tuhan dengan kesia-siaan. Apa bedanya dengan ahli Taurat Farisi yang menjadikan agama sebagai ajang aktualisasi diri? Ini satu hal yang berbahaya. Maka kita lihat di Markus 7 ayat 57, Tuhan Yesus mengutuk ahli Taurat dan para Farisi dengan menyebut bahwa mereka memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ini satu kutipan dari Markus 7 ayat 5-7.
Bisa orang menyebut nama Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, inilah satu hal yang berbahaya. Orang Farisi dan ahli Taurat berjalan keliling dengan memamerkan jabatan religius, tetapi hati mereka angkuh dan mencintai diri. Dan disinilah kita bisa lihat perbedaan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus, ketika dia, tadi kita sudah lihat namanya, itu nama yang dia benar-benar menyandang nama Yahweh, Yahweh yang menyelamatkan. Kemudian dia juga dari perkataannya, dia juga mempermuliakan Bapa. Dan dari tindakannya, ketika dia benar-benar sadar bahwa dia dipanggil sebagai representatif dari Tuhan, dari Yahweh itu sendiri, dia bertindak benar-benar serius, dia bertindak benar-benar sesuai dengan apa yang jadi kehendak Bapa. Sehingga orang-orang itu bisa melihat, inilah memang Tuhan itu sendiri, inilah Yahweh itu sendiri, melalui tindakan Yesus Kristus. Kalau kita baca Yohanes 5 ayat 36, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Kemudian Yohanes 5 ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku. Jadi kembali lagi, tindakannya Yesus Kristus, ketika dia dikatakan dia dipanggil, panggilan dia itu adalah untuk mempermuliakan, menjadi representatif dari Yahweh. Dia benar-benar melakukannya. Ketika dikatakan, kalau melihat aku itu sama dengan melihat Tuhan, ya memang Yesus Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Tapi pada konteks ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, itu bukan cuma sekedar satu pernyataan bahwa dia adalah Tuhan yang berinkarnasi, maka orang melihat dia itu sama dengan melihat Tuhan. Enggak, tetapi itu juga berarti melihat dia dan tindakannya itu melihat Tuhan. Tindakannya benar-benar tindakan yang merepresentasikan Yahweh. Merepresentasikan Sang Bapa itu. Nah, kalau kita, bisa nggak kita meneladani, mengimitasi Yesus Kristus seperti ini? Kalian melihat aku. Teman kerja kita ngomong ke teman kerja lah. Kalian lihat aku. Kita ngomong ke murid kita, kalian lihat aku. Kalian melihat Kristus. Itu satu hal yang sulit kan. Inilah yang Yesus katakan ketika kalian melihat aku, itu melihat Bapa di surga, melihat Yahweh. Dari tindakannya, bukan hanya dari sekedar perkataan kosong. Ini yang berbeda jauh dengan ahli Taurat, dengan Farisi. Maka di sini, kalau dikaitkan, ditarik lagi ke narasi Keluaran, ada istilah segulah. Segulah itu kalau kita lihat di Keluaran 19 ayat 5, itu harta. Harta yang jadi kepunyaan, harta kesayangan dari Yahweh, dari Tuhan. Harta kesayangan Tuhan itu maksudnya awalnya itu Israel. Kalau Israel taat pada firman Tuhan, dia akan menjadi harta kesayangan Tuhan, jadi segulanya Tuhan. Tapi kalau nggak taat, ada murka Tuhan. Nah, disinilah Israel gagal untuk jadi harta kesayangan Tuhan. Israel pada akhirnya menyembah banyak dewa, dan pada akhirnya juga sebelum zaman Tuhan Yesus lahir, sebelum inkarnasinya Tuhan Yesus, dari sejak zaman Maleaki sampai dengan nanti Tuhan Yesus berinkarnasi, Israel benar-benar tidak setia pada perjanjian, tidak menjadi harta kesayangan Tuhan. Tetapi di sini ada satu manusia, satu orang Israel juga, satu orang Yahudi yang berhasil menjadi segulah melalui tindakannya, melalui ketaatan aktifnya Yesus Kristus. Dia menjadi harta kesayangan, kepunyaan dari Tuhan. Maka kembali lagi, Yesus Kristus adalah penggenapan dari Israel itu. Kalau kita lihat ayat yang tadi sudah saya bahas, Yohanes 12 ayat 45, siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ini bukan sekedar karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, tetapi juga karena tindakan dan karakter Yesus merefleksikan Tuhan, sebagaimana seharusnya seluruh umat perjanjian bertindak. Dan karena itulah, di Yohanes 13 ayat 15, dia ingin seluruh muridnya, mengajarkan kepada seluruh muridnya untuk mengimitasi dia. Yang dulu bangsa Israel gagal.
Tetapi sekarang kita bisa lihat ada Yesus Kristus yang berhasil. Karena keberhasilannya ada harapan untuk kita juga berhasil juga dengan mengimitasi Yesus Kristus. Tentu tidak bisa sempurna, tetapi Dia yang mati di atas kayu salib yang menyempurnakan tindakan kita. Tapi kita tetap harus mengimitasinya. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya pengikut Yesus Kristus, saya orang Kristen, saya juga menyandang nama Allah, menyandang nama Kristen, tetapi tindakan saya jauh sekali berbeda dengan Yesus Kristus. Tindakan saya jauh sekali tidak bisa menjadikan representasi dari Yesus Kristus. Itu juga satu kebohongan, itu kesia-siaan. Maka dengan menyandang nama Allah, Yesus menghidupi panggilan Israel, menunjukkan pada kita bagaimana tindakan yang benar. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7, jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Melalui melihat Yesus Kristus dan segala tindakannya. Inilah Dia yang menggenapi panggilan Israel. Israel gagal, tetapi Yesus Kristus berhasil sebagai yang merepresentasikan akan Tuhan. Nah, karena itu kita bisa lihat inilah sang Israel sejati, Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di narasi Matius, Matius ini menarik. Matius ini benar-benar menggambarkan kenapa Matius itu taruh di pertama dalam kitab Perjanjian Baru. Karena Matius itu menunjukkan penggenapan, kelanjutan dari cerita Perjanjian Lama. Dari narasi Israel yang keluar menuju ke tanah Kanaan, Israel di Gunung Sinai, dan seluruh nubuatan nabi-nabi, itu yang paling menunjukkan keberlanjutannya, yang paling menunjukkan penggenapannya ada pada Yesus Kristus, itu Matius. Maka Injil Matius itu secara kanon ditaruh pertama sebagai pembuka dari Perjanjian Baru. Meskipun secara penulisan, kemungkinan Matius ini bukan yang pertama. Ada Markus. Para ahli kitab banyak yang meyakini bahwa Markus itu tulis lebih dahulu daripada tiga Injil yang lain. Nah, tetapi dalam kepentingan teologisnya, dalam pesannya yang disampaikan, Matius ini lebih penting taruh di pertama, karena langsung mengkaitkan antara Perjanjian Lama dengan Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat ada beberapa kemiripannya. Misalnya, kisah Yesus Kristus yang waktu Dia baru lahir, kemudian Herodes merasa terancam. Herodes membunuh para bayi. Ingat cerita apa? Di Perjanjian Lama? Musa kan? Nah, jadi sudah kelihatan, oh memang Matius menulis itu karena mau menunjukkan ada simbol-simbol yang mirip. Kemudian Yesus yang harus dibawa ke Mesir, karena tadi Herodes yang membunuh para bayi. Kemudian dari Mesir, dia akan kembali ke Kanaan. Ini kan juga persis seperti perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka kelaparan, mereka harus pergi ke Mesir. Kemudian setelah mereka sudah waktunya untuk mereka kembali ke tanah Kanaan, mereka melakukan perjalanan kembali ke tanah Kanaan, keluar dari Mesir. Ada kemiripan. Kemudian juga Yesus Kristus dibaptis sebelum pelayanan. Itu mirip juga seperti bangsa Israel yang dibaptis ketika melewati Laut Merah dan juga Sungai Yordan. Ada percikan air, itu menunjukkan simbol baptisan. Keluar dari kehidupan yang lama, keluar dari Mesir, menuju pada tanah perjanjian, ada baptisan. Yesus Kristus juga melewati ini. Dan kalau kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11, kita siapkan bagian ini, Matius 4 ayat 1 sampai 11, mengenai Yesus Kristus yang dibawa oleh Roh selama 40 hari berpuasa di padang gurun, kemudian dicobai oleh iblis. Ini kan persis 40 hari, itu adalah simbol dari 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Maka Matius mau menyatakan bahwa inilah penggenapannya. Inilah kesimpulannya dari narasi Sinai, dari narasi Perjanjian Lama. Dan kalau kita lihat dari cobaan Tuhan Yesus di padang gurun, Tuhan Yesus dicoba oleh iblis 3 kali, dan 3 kali Tuhan Yesus juga menjawab dengan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, iblis ini mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Jika engkau anak Allah,
lakukan ini, lakukan itu. Dan Yesus selalu menjawab dengan mengutip firman Tuhan. Sebenarnya ini mirip seperti bangsa Israel waktu mereka ada di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Itu kan juga selalu ujiannya seperti ini. Jika engkau anak Allah, meskipun pertanyaannya tidak secara terang-terangan seperti ini, ujiannya tidak secara terang-terangan, tapi selalu seperti ini. Jika engkau umat Tuhan, jika engkau anak Allah, dan mereka selalu gagal. Dan satu hal yang menarik, ketika Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan, mengutip perjanjian lama untuk menjawab pertanyaan dari iblis, itu tidak secara acak dia mengutip, tapi dia secara spesifik itu mengutip hanya dari satu kitab. Dan ya memang ada dari Mazmur juga, tapi poin utamanya itu dari satu kitab, yaitu kitab Ulangan. Mari kita lihat. Ketika Tuhan Yesus dicobai dalam cobaan yang pertama untuk mengubah batu jadi roti, dia mengutip Ulangan 8 ayat 23. Coba kita buka Ulangan 8 ayat 23. Ayat 2 dan 3. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Saya ayat 2, Bapak Ibu sekalian ayat 3. Ingatkanlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ya, ini kan persis seperti Matius 4 ayat 4. Jawab Yesus adalah tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka ini kembali lagi menunjukkan bahwa Yesus Kristus ketika diuji, jika engkau anak Allah, justru dia menjawab iblis dengan mengutip dari Ulangan 8 tadi. Bahwa dia menyatakan, ya, Allah sebagai Bapa, dia yang memelihara anaknya, dia yang memelihara bangsa Israel sebenarnya melalui makan mana. Maka manusia bukan hidup dari roti saja. Maka kembali lagi Matius mau menegaskan, inilah kalau bangsa Israel gagal ingat akan mana itu, Yesus Kristus, ingat. Kemudian yang kedua, cobaan untuk menjatuhkan diri dari atas bait suci, dari atas bait Allah di kota suci. Yang menarik kota suci, ini langsung menunjuk sebenarnya kepada Gunung Sion. Cobaan untuk menjatuhkan diri dari bait Allah di Gunung Sion. Ini Tuhan Yesus itu juga mengutip Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16 saya bacakan. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa. Kisah Masa dan Meriba. Ketika bangsa Israel merasa tidak dapat air yang manis, tidak dapat air yang menyejukkan. Maka dia minta kepada menguji Tuhan. Mintanya itu benar-benar minta marah sekali kepada Musa untuk ada air. Musa yang sudah mungkin terlalu pusing, terlalu lelah, akhirnya Tuhan berikan perintah untuk harusnya tidak memukul batu, tetapi Musa justru pukul batu itu 2 kali. Dan ini akhirnya jadi satu kesalahan Musa sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan ketika dia masih hidup. Jadi bangsa Israel mencobai Tuhan. Dan di sini kalau kita lihat kembali di Matius 4, ini juga yang dikutip oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan di cobaan yang ketiga pun juga sama. Iblis membawa ke atas gunung yang tinggi dan mengatakan semua ini akan kuberikan kepadamu. Dan Tuhan Yesus juga mengutip Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dialah engkau harus beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Ketika Tuhan Yesus diuji untuk dia dapat shortcut, untuk dia bisa dapat satu jalan mudah dalam pelayanan, Tuhan Yesus tidak mengikuti shortcut itu, tidak mengikuti godaan dari iblis, tetapi dia taat pada apa yang jadi kehendak Tuhan, jadi kehendak Bapa. Jadi inilah kita bisa lihat
ketika Yesus Kristus menang atas iblis dalam godaan di padang pasir, itu dengan dia ingat narasi perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Maka ini menggenapi bangsa Israel yang gagal, Yesus Kristus yang berhasil. Yesus mengalami godaan yang sama dengan Israel, hanya ia menang. Maka Yesus adalah Israel yang baru. Dan kita juga bisa lihat, tadi kita lihat Yesus Kristus menyandang nama Tuhan, menyandang nama Allah. Tindakannya juga menunjukkan itu. Kemudian dia adalah Israel yang sejati. Dan kita juga bisa lihat, Matius, Yohanes, Injil, itu juga menunjukkan bahwa Yesus Kristus ini lebih besar dari Musa. Dan juga dari para nabi. Matius itu kembali lagi dia menunjukkan Yesus Kristus. Ada narasi-narasi yang mirip dengan Musa. Yesus Kristus naik ke atas bukit misalnya. Itu sama persis seperti Musa yang naik ke atas Gunung Sinai. Tetapi bedanya, Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk mendapat firman Tuhan. Baru setelah itu dia turun dan dia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Yesus Kristus, dia naik ke atas bukit, ke atas gunung. Bukan sekedar menerima firman Tuhan, tapi langsung menyampaikan firman Tuhan. Ada otoritas yang berbeda. Maka Yesus Kristus lebih besar daripada Musa. Musa hanyalah nabi, para nabi hanyalah perantara firman Tuhan kepada umat Tuhan. Sedangkan Yesus Kristus, dia menyampaikan sendiri firman Tuhan. Makanya kalau para nabi selalu dimulai dengan firman Tuhan, Tuhan berkata, sedangkan Yesus Kristus dalam ajarannya dia selalu mengatakan, aku berkata. Ada otoritas yang berbeda. Ada kemiripan, tetapi otoritasnya berbeda. Ini anak Tuhan sendiri. Ini adalah Tuhan sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang datang yang menyatakan dirinya. Maka berbeda dengan pembawa pesan. Dan Musa menerima Taurat, Yesus Kristus berkhotbah. Taurat itu berisi perintah Allah yang mengatur hidup bangsa Israel. Sedangkan kalau kita perhatikan khotbah di bukit, saya tidak akan eksposisi terlalu banyak karena Pak Tama di KU akan banyak eksposisi khotbah di bukit. Tapi coba kita perhatikan, ada kemiripan antara Taurat dengan khotbah di bukit. Sama-sama mengatur hidup. Sama-sama mengatur bagaimana menjadi umat Tuhan. Sama-sama mengatur bagaimana sebagai orang umat yang menyandang nama Tuhan. Taurat dengan aturan yang begitu ketat. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai hukum moral, hukum sivil, juga hukum untuk tata cara ibadah. Khotbah di bukit ini juga mengatur kehidupan, etika sebagai warga kerajaan Allah. Ada kemiripan, tetapi berbeda kualitas. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh antara khotbah di bukit dengan Taurat, Taurat itu kan tampaknya mengatur yang di luar. Tampaknya mengatur bagaimana kita hidup bertindak secara aturan dari luar. Sedangkan khotbah di bukit itu bagaimana kita bertindak dari dalam hati kita. Berbeda. Kalau Taurat itu standarnya di luar, sedangkan khotbah di bukit itu mengubah hidup, maka ada standar yang lebih tinggi, yang bahkan lebih tinggi daripada apa yang bisa dilakukan oleh ahli Taurat dan Farisi. Ahli Taurat dan Farisi ia bisa mengikuti Taurat dengan benar, berusaha mengikuti Taurat dengan benar, tapi hatinya tidak benar-benar berubah. Sedangkan khotbah di bukit, ini benar-benar membawa hati kita, kehidupan kita, bukan hanya tampak luarnya, tapi dalamnya itu juga sungguh-sungguh hatinya mengarah kepada Tuhan. Ada standar yang jauh lebih tinggi. Di sini kita juga bisa lihat, ternyata memang berbeda. Yesus Kristus lebih tinggi daripada Taurat, daripada Musa dan para nabi. Maka kita bisa lihat, karena itulah di bagian akhir dari khotbah di bukit, kesimpulan dari pendengar di Matius 7 ayat 28-29, setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi sekali lagi, ini adalah bukti bahwa Yesus Kristus lebih tinggi. Apa yang Yesus ajarkan, khotbah di bukit, itu jauh lebih tinggi, jauh lebih berkualitas daripada Taurat. Dan Yesus menyampaikannya dengan penuh otoritas. Berbeda dengan para nabi yang dia adalah messenger, mereka adalah
menyampaikan pesan. Yesus Kristus menyampaikan dengan penuh otoritas, menyampaikan satu khotbah yang bobotnya jauh lebih tinggi daripada Taurat. Maka para pendengarnya takjub. Dan memang seharusnya begitu. Takjub akan Yesus Kristus yang menyampaikan firman Tuhan. Dan yang paling tinggi, ada satu momen yang menyatakan bahwa Yesus Kristus menyandang nama Tuhan dan dia benar-benar mempermuliakan Tuhan. Tadi dari tindakannya, dari cara dia mengajar, dari namanya juga itu menyandang nama Tuhan. Momen puncaknya, dia yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Itu ada dalam momen transfigurasi. Kita buka Matius 17 ayat 1-8. Kita baca secara bertanggapan, ayat yang ganjil Bapak Ibu sekalian yang genap. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ya, jadi ketika transfigurasi, satu momen yang begitu menakjubkan. Kalau kita lihat dari narasinya, ini kita akan mulai merasa Yesus Kristus yang naik ke atas gunung, ini bukan satu peristiwa biasa. Karena kita sudah lihat tadi, ketika Yesus Kristus khotbah di bukit, itu melambangkan Sinai. Kali ini, Yesus Kristus membawa murid-murid terdekatnya naik ke atas bukit, naik ke atas gunung. Maka akan ada sesuatu yang besar lagi. Dan ini juga menyimbolkan sesuatu juga. Yang sebenarnya ini juga mirip menyimbolkan seperti Musa yang ke atas gunung Sinai. Dan yang menarik, kenapa waktu transfigurasi itu yang dijumpai Musa dan Elia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dua orang ini, Musa dan Elia, mereka sama-sama pernah berjumpa dengan Tuhan di gunung Sinai. Musa berjumpa Tuhan menerima Taurat di gunung Sinai. Elia juga berjumpa Tuhan ketika dia sudah terlalu lelah akan pelayanannya dan Tuhan memberikan kekuatan. Gunung Horeb itu gunung Sinai. Elia ada di sana berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk angin yang sepoi-sepoi. Sedangkan Musa berjumpa dengan Tuhan dengan bentuk fire and thunder, suara yang menggelegar, ada sesuatu yang membuat takut. Tetapi yang berbeda ketika Musa, baik Elia itu berjumpa dengan Tuhan di gunung Sinai. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai itu juga karena dia melihat kemuliaan Tuhan itu sampai wajahnya bersinar, sampai bangsa Israel itu takut. Mereka harus menutupi wajah Musa dengan satu selubung. Tetapi lama-kelamaan hilang juga sinarnya. Karena melihat Tuhan, maka dia bersinar. Tetapi Alkitab menunjukkan ketika Musa dan Elia melihat Tuhan, itu hanya bagian belakang dari Tuhan. Bukan keseluruhan dari Tuhan itu. Karena tetap Musa, Elia, hamba Tuhan yang baik ini, tetap orang berdosa. Kalau melihat Tuhan face to face, langsung dengan langsung, mereka juga akan langsung binasa saat itu juga. Tetapi di sini, di momen transfigurasi, sekali lagi mereka naik ke atas gunung, sekali lagi mereka berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kali ini bukan hanya tampak belakangnya, tetapi berjumpa muka dengan Tuhan itu sendiri. Berjumpa muka dengan Yesus Kristus. Ini adalah satu momen yang sebenarnya begitu luar biasa. Kalau kita membayangkan menjadi seperti Musa ataupun Elia. Apalagi Musa itu ketika dia masih hidup, itu sampai terakhir dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi pada momen transfigurasi, kali ini dia bisa berjumpa muka dengan Tuhan, bisa melihat wajah Tuhan sendiri di tanah Kanaan.
Akhirnya Musa bisa masuk di tanah Kanaan itu. Dan itu menjadi satu momen yang begitu menggemparkan. Maka dari sini Petrus ini ya biasalah, dia bicara duluan baru mikir. Petrus seakan-akan mengatakan, ini momen terlalu baik, ini momen saya harus melayani Tuhan. Saya harus melayani, menunjukkan bahwa momen ini nggak boleh hilang begitu saja. Harus saya melakukan sesuatu untuk menikmati momen ini. Tetapi ternyata ketika Petrus mengatakan, aku harus bertindak sesuatu, justru suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus menyarankan untuk bikin tenda, tetapi justru suara dari surga mengatakan, bukan dengarkan Petrus melakukan tindakan pelayanan itu nasihat dari Petrus, tetapi dengarkanlah Yesus Kristus. Dengarkanlah anakku yang kukasihi itu. Jadi inilah, kalau kita kembali lagi, kalau tarik kepada kita yang menyandang nama Tuhan. Karena kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Karena kita juga dapat kesempatan untuk bertemu muka dengan Yesus Kristus dalam firman Tuhan. Atau mungkin dalam pengalaman kita sehari-hari. Ada momen di mana kita dengar firman, kita lahir baru, masing-masing dari kita punya momen seperti itu. Kelahiran baru. Kita berjumpa dengan Tuhan. Memang berjumpa muka dengan muka secara fisik itu nanti. Tetapi ketika kita lahir baru, secara rohani, kita sungguh-sungguh berjumpa muka dengan Kristus. Dan kalau Musa dulu berjumpa punggungnya aja dengan Tuhan, mukanya bersinar. Seharusnya kita pun yang juga berjumpa muka dengan Kristus dalam kelahiran baru kita. Wajah kita juga bersinar. Akan ada perubahan. Wajah kita bersinar dalam, ya ini simbolis. Kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Masalahnya, apakah kita menyelubunginya setelah itu? Membiarkan itu hilang begitu saja. Waktu kita ingat kita baru awal-awal lahir baru, betapa semangat kita melayani, betapa semangat kita memberitakan Injil, betapa semangat kita ke gereja. Mungkin sehari-hari kita sampai sekedar bangun tidur aja langsung mau bernyanyi, memuji Tuhan. Rasanya wajah kita begitu penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Tapi lama-kelamaan kita menyelubungi, menutupinya dengan ya kelelahan pekerjaan kita mungkin, relasi kita ataupun dosa kita pribadi atau apapun itu. Akhirnya hilanglah kemuliaan Tuhan dalam wajah kita. Orang di sekitar kita tidak lagi melihat kita yang bersinar. Nah, itu satu hal yang ya kita bisa belajar, bisa melihat. Seharusnya ini tidak terjadi. Musa itu memang bisa kehilangan kemuliaan Tuhan, ya karena dia cuma lihat punggungnya aja. Tetapi kita lebih beruntung, kita melihat Yesus Kristus sendiri. Musa itu masih melihat tanda-tandanya, bangsa Israel itu masih melihat simbol-simbolnya aja. Kita sudah tahu secara clear, secara jelas. Tapi apakah kita kemudian setelah itu menyelubungi wajah kita? Maka dari sini kita kembali lagi, ketika dikatakan menyandang nama Tuhan, itu bukan untuk Israel, tetapi itu untuk kita semua. Kita orang Kristen, kita benar-benar menyandang nama Tuhan. Kita benar-benar sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Tetapi apakah kita dengan kehendak kita sendiri, kita justru menutupi, menyelubungi muka kita, dan kita tidak menjadi saksi bagi orang lain. Kita bisa renungkan, dan kita bisa kembali lagi mengingat perjalanan bangsa Israel di Gunung Sinai, dan kita mulai aplikasikan kepada kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada zaman perjanjian lama, Engkau yang menyatakan bahwa bangsa Israel, umat-Mu, sebagai harta kepunyaanmu, tetapi ternyata mereka gagal. Dan pada saat ini melalui Yesus Kristus, harta kepunyaanmu yang berhasil, dan Yesus Kristus itu juga yang membawa kami menjadi yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati, dan kemudian juga membawa kami, menebus kami, menyelamatkan kami, sehingga kami juga beroleh bagian menjadi harta kesayangan milik-Mu. Maka biarlah kami yang telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, biarlah kami tidak menyelubungi muka kami, biarlah kami tidak menyelubungi, menutupi kemuliaan yang telah diberikan, sehingga kami menjadi saksi akan Kristus bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami tidak menjadi muram, tidak menjadi menunjukkan satu ketakutan, satu yang tidak menjadi saksi.
tapi biarlah Engkau yang terus pimpin kami. Kami serahkan kehidupan kami, dan biarlah Kau juga yang berikan kami pengertian untuk kami tahu bahwa pengenapan akan janji itu ada pada kami, sehingga kami menikmatinya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada diskusi Bapak Ibu sekalian? Nggak ada? Oh, Bujul. Nah. Kenapa jadinya yang dipakai namanya yang diberikan itu oleh Yesus, padahal kan Tuhan suruh menamakan dia Immanuel. Tadi tolong jelasin lagi. Iya, jadi kalau Yesus itu kan memang namanya lah. Sedangkan Immanuel itu panggilannya, jabatannya lah. Apa yang dia tugasnya itu Immanuel. Tapi namanya itu Yesus. Jadi memang Tuhan beserta kita, itu kan memang dia jadi representasinya Tuhan. Vokasinya dia adalah merepresentasikan Yahweh dengan hadir di tengah umatnya. Yang persis sama seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan hadir tengah umatnya. Nah, itu tugas pelayanannya. Jabatannya itu jabatan Raja Imam Nabi dong. Maksudnya tugas vokasinya lah, pelayanannya. Kalau buku itu menyebutnya vocationnya Yesus Kristus, Immanuel. Menunjukkan Allah hadir di tengah umatnya. Sedangkan namanya Yesus Kristus, Sang Mesias. Itu, Bu Jo. Makasih Kak Jeko. Tapi tadi saya lihat juga di Matius 1 ayat 1, kenapa ya Yesus disebutnya malah jadinya keturunan Daud dan keturunan Abraham. Kenapa nggak ada nama Adam? Apa karena ada covenant dari Tuhan ke Abraham ya? Oh, Abraham. Iya, karena disebutnya Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nggak disebut ada Adamnya. Oh, Adamnya. Nggak ada. Iya, sebenarnya sih memang kalau kita perhatikan perjanjian kepada Adam, itu kan sebenarnya lebih kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, itu sebenarnya Tuhan berbicara kepada Hawa. Tapi ya kita anggap baik Tuhan berbicara kepada Hawa dan kepada Adam, itu tetap satu perjanjian yang sama. Tetap keturunan manusia, keturunan Adam dan Hawa. Nah, tetapi maka dari itu para teolog itu ada yang berdebat, ada yang mengatakan sebenarnya perjanjian kerja. Kenapa itu disebut sebagai perjanjian kerja? Padahal di Kejadian 3 itu tidak disebut sebagai perjanjian. Itu hanya satu firman Tuhan yang mengatakan nanti keturunan dari wanita Hawa. Itu akan ada yang satu pria keturunan dari Hawa itu akan meremukan kepala ular. Nah, itu kan perjanjian anugerah, perjanjian yang Tuhan berikan kepada Hawa, kepada Adam dan Hawa. Nah, para teolog itu ada yang mengatakan sebenarnya bukan mulai dari sana kalau menyebutnya sebagai covenant. Kalau menyebutnya sebagai covenant itu ya dari Abraham dan dari Daud dan segala sesuatu. Tapi itu ya masalah perdebatan. Sebenarnya ketika dikatakan Matius mengatakan kenapa yang disebut tuh anak Daud, anak Abraham, nggak langsung disebut anak Adam, itu nggak terlalu jadi masalah karena di bagian-bagian selanjutnya juga akan ada, coba kita lihat, bukan dari Matius sih, dari kitab yang lain, dari Lukas, itu ada Adam. Nah, kembali lagi, kenapa Matius itu menyebutnya anak Daud, anak Abraham? Karena Matius itu punya pesan, agendanya, itu mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu kelanjutan dari Israel, bahwa Yesus Kristus adalah lebih besar daripada Abraham, lebih besar daripada Musa. Bahwa Yesus Kristus ini adalah yang menggenapi perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu paling tahu perjanjian Tuhan kepada Abraham, kepada Daud. Abraham itu adalah nenek moyang mereka. Daud itu adalah raja terbesarnya mereka. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham nanti akan ada keturunan yang banyak, akan ada satu tanah. Daud nanti akan ada kerajaan yang besar, akan ada raja yang tahtanya tak berkesudahan. Bangsa Israel tahu itu. Dan kelanjutannya di mana? Yesus Kristus. Nah, itu agendanya dari Matius. Makanya Matius tidak menyebutkan akan Adam, tapi lebih kepada Abraham dan Daud. Ada agenda, mau menunjukkan bahwa ini kelanjutan dari perjanjian itu. Nah, kalau mau lihat yang benar-benar genealogi, itu di Lukas. Pak Denny?
Ya, di Lukas 3. Itu benar-benar genealogi. Itu ada Daud. Itu. Jadi penekanannya kelanjutan covenant, Bu Jul. Ada lagi? Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak Ruhut. Mengenai Israel yang sejati tadi ya Pak, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Israel yang sejati. Jadi selain daripada Yesus Israel yang sejati masih ada enggak? Orang lain yang jadi Israel sejati? Oh, nggak ada. Karena ada pernyataan Yesus kepada Natanael ya. Inilah kalau kita lihat ya. Ya. Itu di Yohanes Pak. Bilang apa kepada Natanael? Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari lihat. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata kepada dia, lihat ini seorang Israel yang sejati. Ya. Jadi maksudnya ini apa Pak? Iya, kalau ketika Tuhan Yesus mengatakan Filipus itu seorang Israel yang sejati, itu berbeda makna teologis. Kalau yang kita lihat di sini secara teologis, Yesus Kristus menggenapi perjanjian dari Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang harusnya jadi representatif dari Yahweh, itu gagal. Itu secara teologis, maka hanya satu Israel sejati, yaitu Yesus Kristus, yang benar-benar jadi representatif dari Yahweh. Nah, tetapi kalau kita ngomong genealogi, kita ngomong, oh orang Israel itu begitu pengenal akan firman Tuhan, begitu tahu, hafal akan Taurat, tampak keluarnya Israel sejati. Itu ada, memang orang-orang yang bisa hafal akan Taurat, ada orang-orang yang memang secara keturunan memang, ya dia keturunan bangsa Israel, ada juga orang-orang yang mungkin secara sejarahnya bangsa Israel tahu, emang dari para nabi yang mengatakan dari tempat yang kecil itu emang bisa ada sesuatu gitu. Tampak luarnya iya, tapi dia tidak benar-benar merepresentatifkan akan Yahweh. Jadi yang dimaksud oleh Yesus Kristus, iya memang Filipus Israel, Natanael itu memang Israel sejati, dalam artian ya memang dia keturunan orang Israel yang benar-benar tahu Taurat Tuhan, yang benar-benar tahu perkataan nabi-nabi secara keselamatan di perjanjian lama, benar-benar tahu, tapi tidak benar-benar menjadi representatif dari Israel yang sejati. Kenapa begitu? Dia nggak mati untuk menyelamatkan umatnya. Dia tidak benar-benar taat 10 perintah Allah secara sempurna, sampai dia layak bisa menjadi korban yang sempurna. Hanya Yesus Kristus kan yang bisa begitu. Yang benar-benar bisa taat Bapa secara sempurna, benar-benar bisa menunjukkan kemuliaan Bapa, yang benar-benar oleh Bapa dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu hanya Yesus Kristus. Natanael, ya secara keturunan benar Israel sejati, tapi secara teologis, secara tindakan, secara iman, apalagi konteksnya waktu itu baru pertama kali ketemu Tuhan Yesus, enggak. Secara teologisnya enggak, secara iman enggak. Apakah ini ya Yesus Israel yang sejati itu diimputasi ke si Natanael sehingga Yesus mengucapkan seperti itu? Oh, kalau kita lihat setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, kemudian kita membacanya seperti itu memang ya bolehlah. Tapi kalau dalam narasinya, kembali lagi ke ceritanya, konteksnya, itu enggak Pak. Jadi memang Tuhan Yesus pada waktu dia mengatakan itu, dia masih belum mati dan bangkit, belum benar-benar pelayanannya dia belum selesai. Jadi imputasi itu kan terjadi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit kan. Kita yang percaya pada Yesus Kristus, barulah kita beroleh kebenaran dari Yesus Kristus. Jadi kita nggak bisa mengatakan begitu Pak. Kita bacanya mesti tetap sesuai urutan lah. Karena ini narasi jadi harus sesuai urutan. Itu Pak Ruhut. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi?
Oh ya, Pak Eka. Ini Pak, tadi dalam nengking iblis itu kita nggak boleh pakai nama Tuhan gitu ya? Oh, Atau saya salah dengar tadi gimana sih? enggak, ya, oke lah nanti saya Boleh jelasin. apa enggak itu maksudnya kan selama ini kita tahu kan dalam nama Yesus pergi ya kayak gitu. Iya. Apakah boleh atau enggak? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua seperti subtema kita kan menyandang nama Allah dalam kesaksian Injil. Itu di kehidupan sehari-hari kita ketika kita dihadapkan dua pilihan misalkan nih kita kan sebagai kalau bisa perilaku kita itu seperti Yesus lah kita bilang ya. Nah, ketika di suatu situasi kita harus dihadapkan seperti mana ya pilihannya antara jujur dan nggak jujur lah kita bilang ini. Itu memang mungkin tuntutan dari perusahaan gitu Pak. Itu gimana tanggapan Bapak? Iya, terima kasih Pak Terima kasih, Eka. Kalau yang pertama, maksud saya ketika kita mengusir iblis atau menengking pakai nama Tuhan Yesus, ya tentu saja boleh. Cuman ketika kita menengking iblis pakai nama Tuhan Yesus, kita benar-benar teriak dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan sekedar kita tidak bisa menjadikan itu sebagai satu hal yang ringan. Kalau kita berani menyebut nama Tuhan Yesus, maka kita juga berani untuk bertindak. Bukan hanya waktu kita mengusir iblis pakai nama Tuhan Yesus, kemudian waktu nggak ada iblis kita tindakannya seperti iblis itu sendiri. Enggak. Ketika kita menengking mengusir iblis dengan nama Tuhan Yesus, maka dalam tindakan kita setelah itu, ya kita tetap membawa nama Tuhan Yesus itu. Jadi ya memang tadi contohnya agak ekstrim, bukan berarti saya melarang untuk menengking iblis atau menyembuhkan penyakit dengan nama Tuhan Yesus. Enggak. Tapi ketika kita berani mengucapkan nama Tuhan Yesus untuk mengusir iblis, untuk menyembuhkan penyakit, kita juga berani untuk bertindak sesuai nama itu. Bukan cuma omongan kosong, tapi ada tindakannya. Itu, Pak Eka. Dan memang ya Alkitab juga banyak menjelaskan, kayak anak-anak di Skewa misalnya, anak-anak imam Skewa, dia coba mengusir iblis dalam nama coba-coba lah. Itu nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang murid-murid itu ketemu sama orang-orang lain yang bukan bagian dari 12 rasul, kemudian bisa mengusir iblis dengan nama Tuhan Yesus, ya itu bisa, memang bisa. Jadi memang nggak ada cara yang lain. Kita mengusir iblis gimana caranya? Doa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nggak bisa, Pak Tama pernah khotbah. Kalau dulu Pak Tama waktu muda itu memang dengan tengkingan, dengan ngajak ngobrol iblisnya, dengan teriak-teriak. Tapi ternyata cukup dengan doa dalam nama Tuhan Yesus, dengan mungkin nadanya ya biasa saja, kabur juga iblisnya. Jadi ya, hanya nama itu memang, hanya nama Yesus Kristus yang bisa mengusir. Nah, tapi ketika kita balik lagi, menggunakan nama itu, kita juga harus bertindak. Nah, karena itu, menjawab pertanyaan yang kedua juga, kita memang benar-benar identitas kita, orang di kantor kita, itu kan juga tahu, kita orang Kristen. Kita menyandang nama Tuhan. Tapi pergumulan di kehidupan kantor itu memang tidak mudah. Ada kalanya ada etika-etika situasionalis yang kita harus diperhadapkan. Misalnya, kalau secara hukum memang kita nggak boleh bohong. Jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Tapi ada momen-momen di mana misalnya yang QC, saya dulu juga kerja sebelum jadi hamba Tuhan, kerja jadi di kontraktor, urusan sama orang yang akan serah terima dari kontraktor ke developer. Nah itu kan orang yang serah terima selalu ada checklistannya kan. Dan Bapak Ibu akan tahu orang yang checklistan itu biasanya supaya dia meng-ACC untuk bisa serah terima itu harus dikasih uang pelicin. Kalau nggak dikasih uang pelicin susah sekali. Bangunan itu cat, ya soal catnya di bagian bawah jadi list airnya itu ada beda dikit, mereka nggak mau. Bisa lah cari alasan-alasan gitu. Nah, gimana caranya dalam etika situasionalis yang seperti itu, tindakan apa yang harus kita ambil? Kita mesti lihat mana yang paling memuliakan Tuhan. Kalau kita bisa tetap ketat, dan ternyata memang akhirnya si orang itu, kita benar-benar jujur sesuai firman Tuhan. Kita nggak melakukan kecurangan sama sekali, dan orang itu benar-benar akhirnya tunduk, akhirnya merasa, ya sudahlah, memang kita punya standar tinggi, harus lakukan. Tapi bagaimana kalau memang nggak bisa sama sekali? Memang ini sudah jadi dosa struktural.
secara situasionalis kita mesti cari apa yang paling memuliakan Tuhan. Kalau dalam konteks itu memang, dalam konteks itu ya, konteks khusus, itu memang benar-benar dosa struktural. Kita mungkin cuman pegawai kecil aja, belum bisa bertindak terlalu banyak. Ya, balik lagi. Pertama kita harus selesaikan dulu tugas kita dengan baik-baik. Setelah itu kalau memang harus benar-benar memberikan uang pelicin, itu benar-benar setelah kerjaan kita selesai. Jangan ngikutin dunia yang pokoknya kasih uang aja kerjaan nggak diberesin. Kerjaan harus benar-benar diselesaikan, harus benar-benar sesuai standar. Ya sudah, kalau memang itu sudah tradisi dunia ya mau nggak mau ya sudahlah. Tangan kita kotor, harus kotor. Setelah itu minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Dan ketika kita nanti naik jabatan, maka ya di sini etika Kristen itu sebenarnya tidak mengajarkan untuk kita ketemu kayak gitu langsung pergi, langsung keluar dari kerjaan, cari kerjaan yang putih aja. Kalau gitu semua orang akan jadi hamba Tuhan. Enggak, etika Kristen mengajarkan kalau memang ketemu kayak gitu dan memang ada waktunya harus bermain kotor, terlibat dalam kotor-kotor yang kayak gitu, ya sudah, lakukan tapi minta maaf sama Tuhan. Setelah itu minta ampun dan setelah itu jangan kabur dari kerjaan sampai dapat jabatan yang oke untuk bisa berpengaruh, untuk bisa menghilangkan praktek-praktek yang seperti itu. Itulah fungsi terang dan garam. Kalau kita begitu kelihatan yang hitam langsung kabur, di mana terang kita, di mana garam kita? Jadi memang ya ada main cantiknya lah. Cuman tetap ini etika situasionalis. Kalau kita tidak bisa menjalankan yang pertama tadi, pertama harus benar-benar hitam dan putih, harus benar-benar jujur. Tapi kalau itu pun tidak bisa, ya sudah, terpaksa kita ikutin dosa dunia itu, minta maaf sama Tuhan setelah itu, dan kita berkomitmen untuk nanti naik jabatan menghilangkan dosa-dosa seperti itu. Itu, Pak Eka. Ya, kalau kita lihat misalnya lah, Tuhan Yesus berinkarnasi tinggal di tengah dunia, itu kan juga dia berurusan dengan dunia kan. Dia benar-benar matinya aja itu mati menurut hukuman dunia. Tuhan Yesus benar-benar ngikutin, dia ketika diadili sama Pontius Pilatus, itu dia ikut loh. Tuhan Yesus benar-benar ikut. Harusnya dia bisa bilang, ini enggak, ini harus dibersihkan, harus putih. Untuk apa Pontius Pilatus mengadili saya? Kan beda level lah. Gubernur mewakili Tuhan, mengadili Tuhan. Tapi ternyata enggak, Tuhan Yesus turut loh di sana. Bahkan dia enggak bilang, enggak berbicara sama sekali. Ada kalanya memang, ya kebenaran kelihatannya awalnya seperti diam di dalam dosa dunia yang tercemar. Tapi setelah itu kan dia bangkit dan benar-benar memberesi kegelapan itu. Itulah, jadi ya memang susah sih Pak Eka, nggak bisa langsung kayak gitu. Ada kalanya memang mesti ada etika dilematis yang kayak gini. Nggak segampang itu jawabannya. Itu benar-benar opsi yang paling terakhir Pak Eka, benar-benar terakhir sekali. Awalnya kita harus benar-benar jujur. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Gitu. Ya, tunggu sampai kita benar-benar Tuhan kasih jabatan, kita bersihkan itu semua. Harus kita bersihkan. Itu, Pak Eka. Oke, mungkin sudah selesai. Bisa saya kembalikan ke Pak Dirson.